kebenaran bahwasanya apakah benar ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Yang jelas kata Simon dan Pak itu 100 miliar persen kalau saya tidak 1000% bahwasanya ijazahnya palsu. Betul. Jasa palsu. Umat Islam terlalu rendah bisa tentang ijazah palsu. Itu terlalu kecil. Karena perjuangan umat Islam bukan soal ijazah Jokowi. Kalau lain melihat masalah ijazah masalah besar. Pak Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Urusan ijazah Jokowi bisa kecil bisa besar. Nah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Khusus Al-Mukarram Al-Habib Rizik, dan kami alhamdulillah diberikan kesempatan dan kepada hadai dan ulama serta para tokoh satu persatu yang kami selalu kami muliakan. Saya mau bertanya dengan hati juga kepada wamen juga nih. Wamen juga sudah tahu saya dengan orang saya. Nah, begini. Peranggaran diri saya Sundarain. Nama saya Sundarain. Saya bagian dari PT UA. Gitu. Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sehingga pelanggaran itu tidak bisa ditegakkan dengan narasi dan kebenaran ini seakan-akan kebenaran ini hanya dongeng belaka. Itu yang pertama. Akibat pelanggaran apa? Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat khususnya Kapolri. Kenapa Kapolri tidak bisa menindaklanjuti dengan terjadi kejujuran dengan kilometer 50, bahkan juga pelanggaran yang lainnya. Pertama kali pelanggaran yang mengancam Jokowi Widodo adalah saya 2014 sampai 2015. Saya tidak setuju bahwasanya pelanggaran di Bandara Soekarno-Hatta, dan saya faktanya 2019 itu juga faktanya sampai saya dikebuki ke penjara, maka saya ditutup sehingga ambulan yang tidak berdosa disentuh di dalam undang-undang undang itu tidak boleh ambulan disentuh, ini disentuh, disiksa, dipukuli. Ini bagaimana pedangnya gampang. Dan yang kedua, ini masalah tentang ijazah. Habib, saya izin, saya mohon doa kepada semua yang ada di sini. Insya Allah saya akan mendatangi Universitas UGM untuk mempertanyakan kebenaran bahwasanya apakah benar ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Yang jelas kata Simon dan Pak itu 100 miliar persen kalau saya tidak 1000% bahwasanya ijazahnya palsu. Betul. Jadi begini, saya mohon doa juga. Setiap hari Jumat saya datang ke, tidak pernah saya habis terus datang Jumat, tapi tiba-tiba saya habis tidak ada. Mungkin karena saya tidak kontak kepada ini, saya tidak tahu apakah nanti akan ada lagi habis untuk HAM. Karena HAM itu harus menegakkan kebenaran ini di muka bumi ini. Kenapa? Karena pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja secara brutal yang mereka lakukan kepada rakyat Indonesia. Yang keempat, bagaimana manusia mau kerja sementara pabrik tutup? Jangan salahkan nanti tanggal berapa tanggal lainnya. Kami bukan waktu tanggal 17. Hingga tanggal 17 tidak ada komen tanggal 20. Kami akan semua yang namanya DPR. Kami mau izin lagi. Saya tidak pernah takut bekerja di dalam organisasi saya. Hai pejabat-pejabat biar silakan tembuskan perlu-perlukan dan kerja saya. Saya tidak pernah takut pada kalian. Kenapa? Karena perlu-perlukan tumpul buat diri saya. Hari ini saya mati, plus
boleh mati. Kenapa? Karena saya berjuang untuk membela kebenaran. Apalagi ulama kami di sini, bahkan ulama kami di Madura di sini, kami bakar untuk kebencian. Saya bakar dibakar Madura. Sekian hati saya akan bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasanya kayak orang sedih. Sallu ala Nabi. Ternyata ada lebaran, ada demo di Tambun. Ini demo bangus, depan wamennya langsung di demo. Alhamdulillah. Tapi Pak Wamen jangan kaget, beginilah pertempuran. Sampai Pak pertempuran ada yang salah baca, dia baca pertempuran. Dia salah kirim tentara kemarin ya. Dia kirim panser, kirim tentara, pakai senjata, dia pikir pertempuran. Dia tahunya apa? Pertempuran. Alhamdulillah. Bapak Lukanai tadi sudah berapi-api, saudara. Kita kenal beliau sering ikut pergerakan rakyat tentang segala macam ketorian. Jadi betul yang beliau katakan, dan saya yakin Pak Wamen ini dulunya aktivis. Pak Wamen ini dulunya juga orang tukang demo. Tahu tuh kalau ada gejala-gejala yang berbahaya, tahu. Nah, karena itu tadi sudah saya katakan, kalau pengangguran di Indonesia ini tidak diatasi, kita sama-sama khawatir kalau ke depan bisa terjadi revolusi sosial. Revolusi sosial bisa terjadi, orang kalau perut kapal yang kerjaan nggak ada, pemerintah nggak bisa menyediakan lapangan kerja, ini berbahaya. Makanya tadi saya amanatkan ke Pak Wamen, tolong Pak ini tidak, tolong bagaimana lapangan kerja seluas-luasnya dibuka supaya tidak ada lagi pengangguran di Republik Indonesia. Sebab betul yang dikatakan Pak yang tadi, kalau rakyat terus-menerus dibiarkan lapar, didolimi, saudara, keadilan tidak ditegakkan, hukum disembarangi, saya yakin juga besok akan jadi kerusuhan, besok akan jadi revolusi sosial, dan kalau itu terjadi, yang rugi kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Wamen bisa lapor ke Pak Menterinya, bisa lapor ke Bapak Presidennya, supaya apa yang disampaikan Pak Turkanen tadi itu bisa dijadikan masukan supaya penegakan hukum jangan dipermainkan. Dan informasi buat Pak Turkanen, Pak Aziz ini sudah membentuk tim. Jadi kalau soal KM 50 nggak usah khawatir, kita masih terus kita proses dan kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti baru, saksi-saksi baru. Karena yang dulu nggak mau bersuara, sekarang mulai berani bersuara. Nah, jadi kita mulai kumpulkan lagi saksi baru, bukti baru, sedang dikerjakan oleh Pak Aziz. Tapi tentu kita harus tahu momentumnya yang tepat supaya kerja kita tidak sia-sia. Doakan saja supaya semua penegakan hukum, baik itu soal kanjuruhan maupun soal KM 50 dan lain sebagainya, ke depan bisa ditegakkan, yaitu pengadilan HAM-nya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya jawab. Adapun soal tenaga kerja ini mungkin Pak Wamen punya strategi bagaimana cara mengatasinya ke depan, kita bantu. Kalau Bapak berjuang untuk mengerjakan lapangan kerja buat bangsa Indonesia, kita bantu. Kalau Bapak diganggu oligarki, kita gebuk rame-rame oligarki. Setuju? Siap lawan oligarki busuk? Siap habisi oligarki busuk? Akbar! Sallu ala Nabi. Pak Wamen berkali-kali dari takbir terus. Mudah-mudahan ada taufik dan hidayah. Terima kasih Turkanen ya. Akan dijawab oleh Menteri kita. Kemudian soal tadi jasa palsu. Umat Islam terlalu rendah bisa bertahan jasa palsu. Itu terlalu kecil. Karena perjuangan umat Islam bukan soal jasa Jokowi. Setuju? Karena umat Islam bicara tentang budaya yang besar. Dan kita mau diprovokasi dengan hal yang kecil. Belajar dari apa yang tadi disampaikan imam besar kita, bicara semua hal yang besar. Jadi itu terlalu kecil. Nah kemudian ada orang menyampaikan suatu tidak yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kalau saya sebagai maaf bukan sekali lagi mungkin beda dengan saya. Saya menyampaikan itu palsu. Tapi mengapa itu perbedaan? Dalam Islam bedakan perbedaan. Perbedaan itu tidak dimusuhi. Tapi saya sekali lagi perjuangan masa perubahan itu banyak dan besar sekali. Menjaga Republik ini selesai dari pemerintahan Pak Jokowi adalah isu
yang besar punya konsistensi dan berani. Tetap Habib Rizik sebagai ancaman. Ancaman untuk apa? Mereka yang rakus itu pasti. Mereka yang menghancurkan bangsa sudah pasti. Dan disitu apa? Peristiwa orang Kristen yang begitu dilindungi, Pak. Bayangkan kalau seandainya umat Islam hancur, maaf, pasti mereka yang mau serahkan kekuasaan dan duit. Tadi yang saya sampaikan tapi disitu sekali. Ke depan ini, kalau salah penanganan itu revolusi Pak. Kalau itu revolusi, kalau sosial dia nggak terkendali. Di sini enak, saudara-saudara saya yang di sini itu dipimpin oleh Habib Rizik langsung, tidak berhenti dan jalan-jalan. Lalu di luar sana yang mau dikontrol, chaos itu. Apalagi Indonesia hari ini ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini kalau salah penanganan, baru maaf, di mana-mana jomblo semua bensinnya, perampok, copet, maling semua. Orang lapar nggak punya nyali, Pak. Sehingga orang lapar nggak punya nyali. Yang dia punya Pak nekat. Orang nekat itu udah nggak rasional, Pak. Nyali nggak ada, jadi semua punya nyali. Orang yang duduk sih udah punya nyali semua. Tapi kalau orang sudah nekat, aduh, kacamata saja kan bisa sampai diambil, Pak. Makanya udah kan kita nggak mau begitu. Nah, kita sebagai anak bangsa, pemilik saham Republik, saya sampaikan sekali, kita semua di sini pemilik saham Republik punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu perintah undang-undang, bukan diperintah oleh Imam Wali Benesar, bukan diperintah oleh Pak Prabowo, bukan diperintah oleh Jokowi, bukan diperintah Habib Rizik, tapi diperintah oleh undang-undang. Jadi semua kawan-kawan yang di sini, sekali lagi, ini pulau besar kita. Pemimpinnya Prabowo, dia punya komitmen, dia sudah selesai dengan hidupnya. Menterinya Pak Yasari itu guru besar dan keimanannya juga orang yang taat pada agamanya. Namanya itu Yasari, Yasar yang digunakan. Insya Allah nanti bapak-bapak yang sedikit kurang pekerjaan datang kemudian pekerjaan. Kita kerja. Kita ada belka-belka kita ikut pada kerja kita. Ini bukan omong-omong, kita buktikan. Apalagi sudah amanahnya dari Habib Rizik, ya, dosa. Kalau imam besar ulama menyampaikan amanahnya ke saya, kata saya gak ikutin. Waduh, sama itu saya gak mau saya punya melawan Rizik, Pak. Saya jangan melawan ulama. Karena doa ulama itu pasti jarak, Pak. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat semua yang ada di sini, peluang depan ini lapangan pekerjaan itu begitu besar. Memang kita berhadapan dengan calon, ya, kalau tenaga kerja, Pak. Orang dari cuma 4 juta, 3 juta, mintanya 40 juta, 30 juta, 15 juta. Undang-undang atau konvensi internasional labor organisasi tidak boleh mencari kerja diminta uang. Itu sudah internasional kita, dan undang-undang kita memperkuat. Jadi cari lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya hari ini. Kita akan kasih informasinya dan nggak boleh diminta duitnya. Dan juga kita lagi memperjuangkan soal apa? Batasan umur dan syarat. Itu juga kejahatan. Orang mau kerja syaratnya umur, kacau. Ini lebih gila menurut saya. Ya kan? Cuman angkat-ngangkat TV dari sini sana syaratnya S1. Gila. Syaratnya SMA, boleh saya bersinting. Dan inilah kebiasaan apa? Pejabat-pejabat kita yang korup. Mereka bermental apa? Bermental ormas yang kriminal. Ya, negara mewariskan itu selama ini. Sedikit-sedikit minta jatah, sedikit-sedikit minta jatah. Yang akhirnya maka kita semua sebagai warga negara bilang hak untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Industrial kita hancur, PHK di mana-mana, karena dipalakin. Padahal mereka sudah bayar pajak.
Nah, perilaku ini di pemerintahan Pak Prabowo sudah sedikit tereliminasi dan kita akan lawan. Jangan kita biarkan para bandit-bandit itu yang dijajah itu kita semua dimiskinkan aja terus biar chaos. Kita dengan kita berantem, kita dengan kita saling bunuh, dan ini sekali lagi ini membuat Pak Prabowo marah. Pak Prabowo tidak menginginkan itu. Pak Prabowo sudah melawan oligarki dilawan, penegakan hukum dan diperkatakan dihancurin, diganggu lagi. Itu ada habis di sini. Kalau nggak ada, waduh saya nggak tahu. Orang-orang ada di publik ini. Udah cukup kemarin di 2019 lah. Saya kena aktivis berlapan, dulu kita difoto. Yang kita takutin cuma satu, FPI dan negara. Takut banget dengan FPI dan leader. Itu lebih leader. Apa yang kita tuh? Ada habis ini yang leader kita. Kita lawan tank, itu udah kita bolak-balik gitu. Lawan tentara, lawan terus biasa. Pas lihat FPI kita duduk, nggak mau ini nggak bisa, sakit perut kita. Aduh, FPI ada ampun deh, nyerah kita. Nyerah apa? Ada komunikasi di tegakkan. Jadi sekali lagi itu bapak-bapak semua yang dari tanya itu kami punya balai latihan kerja kawan-kawan dan balai latihan kerja kita gratis ya. Kalau buat untuk menambah skillnya, kemudian ada proses pemagangan, ke luar negeri itu juga kita buka uang sebesar-besarnya. Dulu saya jadi semakin ada orang-orang yang lakukan aja dulu sudah tapi kok aja. Pada kamu sama saya, tapi nggak apa-apa. Karena kita ke depan mau semua warga negara ini harus mendapatkan haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah luar biasa. Jadi kita rasa ikhlas. Walaupun ada perbedaan, Pak Zulkarnain melihat masalah ijazah masalah besar. Pak Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Beda. Urusan ijazah Jokowi bisa kecil bisa besar. Nah, mudah-mudah. Kalau belum lupa. Sekarang juga. Bisa kecil bisa besar. Dan betul Pak Zulkarnain bisa jadi masalah besar. Betul juga Pak Zulkarnain bisa jadi kecil. Kecilnya kalau gimana? Kalau Jokowi langsung menunjukin ijazah. Kecil selesai itu ya Pak. Ini jadi besar gara-gara ijazah diumpetin terus. Nah, jadi polemik. Sudah saya nggak pusing-pusing, saya tanya, betul ijazah S3, betul? Mana buktinya? Saya tunjukin selesai. Betul. Jadi masalah kecil bisa juga kecil sendiri lah. Ini pertemuan luar biasa, saudara bagus tadi yang sudah disampaikan kemarin. Nggak apa-apa kita berbeda silakan, nggak apa-apa. Tapi betul yang beliau maksudkan tadi itu apa-apa yang kita lihat sebagai musuh bersama yang kita lawan bareng. Nah, jadi seperti apa? Seperti oligarki musuh, koruptor. Ini kan musuh bersama kita semua. Nah, jangan sampai mereka menggerogoti daripada negara ini, kemudian kita menjadi terpecah belah dan negara kita hancur. Tidak boleh. Negara kita harus tetap utuh sebagai NKRI. Insya Allah. Saya tanya semua, siap bersatu? Siap terus berjuang? Siap menjaga NKRI? Siap menjaga negara? Siap membela bangsa? Siap membela agama? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Jadi pokoknya selama Pak Prabowo dan seluruh kabinetnya memerangi korupsi, kita dukung dia. Selama beliau berkomitmen untuk terus menjaga persatuan, kita dukung beliau. Tapi kita minta jangan omong-omong aja nih. Betul-betul Pak Prabowo betul-betul berjuang dan kita akan selalu menyertainya. Betul? Betul? Yang penting jangan kayak kemarin tuh hidup Jokowi, kita udah. Kita
dijawab orang-orang Prabowo itu keceplosan. Kenapa keceplosannya begitu? Keceplosannya tangkap Jokowi begitu kan? Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Aziz Yanuar, segala problem di negeri kita termasuk urusan Pak Jokowi sekalipun, silakan duduk beliau dengan aneka ragam tuduhan, tapi kita mesti punya bukti dan proses di jalur hukum, saudara. Siapapun kita nggak peduli, Pak Jokowi kah, Pak Luhut kah, siapapun yang betul-betul kita punya bukti mereka melakukan korupsi maupun nepotisme, kita tempuh jalur hukum. Siapapun di negeri ini tidak ada yang tebal hukum. Betul? Siapapun yang salah harus diproses hukum. Setuju? Siap kalau hukum? Siap tegakkan hukum? Takbir! Semua tapi keluar dari sini damai-damainya gitu ya. Tapi karena masalahnya lagi lebaran dari tadi kayak orasi gitu. Atau gara-gara ada pawaman dah di rumah dulu. Ini aromanya aroma demo, aroma sebulan makan dulu. Dan terima kasih buat Pak Nul, beliau kemarin itu luar biasa melakukan pembelaan habis-habisan kepada Haji Munarman saat ada terorisasi Haji Munarman. Beliau ini kawan baik Haji Munarman, dulu semasa jadi aktivis, saudara. Haji Munarman diterorisasi, beliau bukan teroris, difitnah, diterorisasi, tapi alhamdulillah walaupun berbeda jalan dengan Pak Nul ketika itu, tapi tetap beliau memberikan pembelaan kepada Pak Munarman di pengadilan dan seterusnya untuk membuktikan kalau Haji Munarman bukan teroris. Nah, saya berharap di periode sekarang dan seterusnya Pak Nul tidak ada lagi terorisasi, tidak ada lagi kriminalisasi, tidak boleh ada lagi penghinaan penodaan terhadap suatu agama, tidak boleh ada lagi penodaan penistaan terhadap ulama. Insya Allah, yuk kita baca surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah agar kita semua disatukan dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita akan bersamaan foto-foto, tapi kita minta cepat karena udah masuk waktu asar nih. Berkelompok, jangan dua orang. Nah, pertama saya akan berfoto dulu dengan para tokoh yang di depan, dan kalau Pak Nul punya ada staffnya yang ikut, silakan ajak maju ke depan, kita foto bersama para tokoh di sini. Setelah itu kita serahkan ke Habib Hussein untuk atur semua, dibantu nanti Habib terus dan lainnya, Ustaz Adi Amri per kelompok. Kalau kelompoknya lebih besar lebih baik didahulukan. Kalau rombongan 20 orang, 30 orang lebih baik didahulukan biar lebih cepat selesai. Insya Allah. Jangan lupa ya, Selaman jangan main tarik ya. Nah, ini kalau main tarik bukan urusan. Selaman aja biar kita ini hari suasananya luar biasa, bandel, begitu baik. Itu saja akhirnya dari saya, yuk kita baca surat Al-Fatihah agar Allah menjadikan Indonesia baldah thayyibah, baldah mubarakah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada seluruh para pemimpinnya, dijadikan pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, negaranya dimakmurkan. Dan kita mohon kepada Allah agar negara ini dijaga dari oligarki busuk, dari pejabat-pejabat muda, dari para perusak dan pengadu domba umat. Alahan ini yang walaupun niatin salihah. Wala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.